Nah itu makanya di pabrik CNC ini nggak semua orang bisa masuk kayak gitu. Nah, apakah berlaku untuk ijazah? Nggak juga sih. Ijazah yang penting kalau visanya sama, SMP, SMA, S1 itu sama. Selama visanya sama ya. Kalau di sini tuh nggak dipandang itu. Itu makanya semuanya kesempatannya sama ya. Oke baik sahabat semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah informasi dari beberapa job ya. Ini mohon maaf, ini jobnya itu pusing. Jadi ini hanya berlaku untuk mereka-mereka yang mempunyai IQ bagus dan cerdas ini bisa dikategorikan di pabrik ini. Karena memang latihannya itu nggak mudah ya, butuh waktu lama. Nanti udah 3 bulan di training kok nggak bisa-bisa sampai 4 bulan. Barangnya rusak terus, ini biasanya dipecat, di-cut ya. Karena barangnya itu mahal. Oke, ini adalah contoh dari beberapa produksi dari pabrik CNC. Ini seperti kerangka mobil, mesin, piston, dan semua dari onderdil kendaraan, baik kapal, udara, laut, dan sebagainya. Jadi memang harganya itu mahal-mahal banget. Bahkan ada juga ini banyak juga di Korea ini pabrik CNC ini yang tidak ada orang asingnya, karena memang ini khusus hanya untuk mereka-mereka yang pinter ya, terutama bagi warga-warga sini. Karena memang tingkat kesulitannya luar biasa dan bahasanya juga sulit, banyak settingannya. Jadi memang untuk teman-teman ini nggak semuanya bisa masuk di CNC ini kayak gitu. Oke, tapi kalau masuk ke CNC bisa. Kalau masuk ke CNC bisa, mungkin nanti akan diajari di training atau 3 atau 4 bulan ya, 3-4 bulan. Nanti dilihat dulu berapa pinter apa enggak, kerjanya gimana, yang rusak banyak apa sedikit. Kalau rusaknya banyak nanti dimarahin dan di-cut ya. Kalau bagus dipertahankan, itu bisa continue. Itu sulitnya di awal aja karena belajarnya itu butuh waktu lama ya. Karena memang settingannya itu luar biasa. Karena itu ngukurnya adalah per mili ya. Kalau salah sedikit aja itu barangnya itu betul-betul rusak ya. Nanti nggak masuk ketika dipasang atau dijurip di salah satu mesin tersebut. Pabrik CNC ini hampir merata ya, di seluruh daerah ada, di seluruh Korea banyak ya. Jadi untuk teman-teman semuanya nanti bisa si filter yang masih nganggur atau yang melihat video ini yang ingin mencoba bekerja, bisa ikuti seleksinya. Dan pokoknya kalau udah di sini memang bisa masuk ya. Untuk hitungan gaji jangan ditanya, memang kalau CNC ini biasanya ini memang fulusnya besar, gajinya gede gitu ya, bisa 25 ke atas lebih gitu ya. Karena memang tingkat kesulitannya yang luar biasa. Terus harga produknya juga mahal. Nah itu makanya di pabrik CNC ini nggak semua orang bisa masuk kayak gitu. Nah apakah berlaku untuk ijazah? Nggak juga sih. Ijazah yang penting kalau visanya sama, SMP, SMA, S1 itu sama. Selama visanya sama ya. Kalau di sini tuh nggak dipandang itu. Itu makanya semuanya kesempatannya sama ya. Itu makanya saya bilang ini berbeda dengan pabrik yang sebelum-sebelumnya yang aku jelasin. Ini memang cukup berbeda. CNC ini memang butuh ketelitian dan daya ingat yang bagus, yang pokoknya nggak main-main. Jadi kerja itu nggak asal ya, karena ini barangnya itu kalau udah rusak ya sudah. Karena barangnya ini, produknya ini melalui beberapa tahapan, dari mulai tahap yang gerinda, pemikiran, setting awal sampai finishingnya itu di CNC itu. Jadi makanya barangnya mahal, dan kalau rusak itu pasti dimarah-marah karena mahal. Aku punya teman juga dulu banyak ya, ketika di CNC ini barangnya rusak itu memang kerugiannya itu mahal banget, ratusan juta, ada juga yang miliaran. Itu makanya nggak semua orang bisa masuk. Makanya biasanya yang di CNC ini agak cerewet ya, karena ini memang barangnya mahal, jadi kerjanya itu harus betul-betul serius. Oke, jadi untuk teman-teman semuanya nanti ini sudah menjadi rahasia umum ya, nggak semua orang bisa masuk di CNC ini. Makanya kalau saya mau masuk di pabrik CNC ini, teman-teman pasti ditanya dulu sama mandornya atau sama kepala pabriknya, apakah sebelumnya sudah pernah bekerja di CNC. Nah itu biasanya ditanya. Kalau sudah pernah mungkin nanti akan lebih kemudahan karena sudah punya fondasi, sudah punya persiapan, pengalaman. Tapi kalau masih belum, itu biasanya masih diterima atau mungkin butuh pengawasan yang luar biasa. Untuk belajarnya itu sekitar 4 bulan ya, 4 bulan atau 5 bulan. Kemarin aku punya teman, dia 5 bulan itu diajari nggak bisa-bisa, akhirnya dipecat sekarang. Nah itu makanya untuk teman-teman semuanya, ada beberapa job yang berat, nggak begitu mikir ada, yang penting kuat, mau kerja, apa aja hajar, ikut ada juga yang kecepatan, harus cepat dan sebagainya, ada juga yang penuh debu, pokoknya ada juga yang mikir. Itu banyak di Korea ini
tipe-tipe pekerjaan. Jadi teman-teman nanti bisa milih. Mau yang lemburnya banyak, lemburnya pendek juga ada. Itu makanya besar kecil penghasilan itu dilihat dari jam kerjanya juga. Tapi kalau pabrik itu memang sangat mempengaruhi ya, terutama pabrik-pabrik yang oke dan bonafit, karena di Korea juga banyak juga yang pabrik yang biasa juga ada, yang UMR, ada juga yang penghasilannya di atas 40 lebih, itu juga ada juga banyak kayak gitu. Oke, jadi untuk teman-teman semuanya nanti kalau udah di sini bisa memilih mana yang mau diambil, jalur mana yang mau dipilih untuk bekerja. Jadi yang penting bekerja itu hati-hati, karena kita bekerja di sini adalah untuk keluarga kita. Jadi pulangnya sehat, berangkatnya sehat ya, mohon maaf, pulangnya juga sehat. Oke, ini adalah informasi terkait pabrik CNC, pabrik yang luar biasa. Pusing di awal, tapi kalau udah pinter, udah enak. Itu. Oke, saya selalu untuk teman-teman semuanya. Semoga yang masih nganggur, mohon maaf ya, ini segera mendapatkan pekerjaan. Yang udah bekerja tetap semangat, semoga rezekinya lancar selalu. Oke, terima kasih. Saya dari Daegu Korea Selatan, Musnah TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.